Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wala haula wala quwata illa billah. Wa qala ta'ala fi Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmah, hidayah, taufik serta segala nikmat kesehatan. Yang kesehatan itu harganya sangat-sangat mahal. Percuma orang banyak duitnya kalau orang itu sakit-sakitan terus, akhirnya uangnya habis untuk berobat. Pada tema sekarang ini adalah surat Az-Zariyat ayat 21 yang berbunyi wa fi anfusikum afala tubsirun, yang artinya dan kata Allah nggak usah jauh-jauh, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan perhatikanlah apa yang ada di dirimu. Apakah engkau tidak memperhatikan? Allah menciptakan dua mata, dua telinga, kemudian dua lubang hidung yang ke bawah. Ada maknanya semua ini. Maka dari itu kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seandainya lubang hidung itu dikasih ke atas? Nah, kita tidak bisa. Nah, ya, subhanallah, maha suci Allah, kita lubang hidungnya dikasih ke bawah supaya kalau kita mengeluarkan riak atau orang itu pilek bisa keluar dari hidungnya ke bawah. Kalau dikasih ke atas, nah, sulit kita. Maka dari itu kita harus bersyukur dengan ciptaan Allah yang begitu indah. Di dalam surat Az-Zariyat 21 ini kata Allah nggak usah jauh-jauh. Perhatikan apa yang ada di dirimu sendiri. Wa fi anfusikum. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah engkau tidak memperhatikan di dalam diri manusia itu sendiri? Kemudian kita juga suruh memperhatikan apa itu? Langit. Bayangkan saudara-saudara, para pendengar semuanya di seluruh Indonesia Raya, langit begitu indahnya tanpa tiang. Bayangkan siapa bisa membuat langit tanpa tiang kalau nggak Allah SWT. Rumah kita aja berapa tiangnya, kemudian masjid berapa tiangnya, ini langit begitu luasnya tanpa tiang. Bi ghairi amadin tarawunaha. Nah, ini kita harus betul-betul salut kepada yang Maha Pencipta, yakni Allah SWT. Maka dari itu, hendaklah sisa permenit pada kita ini, hendaklah kita manfaatkan betul-betul untuk bersyukur. Semua yang diciptakan Allah itu manfaat bagi manusia. Allah menciptakan buah-buahan supaya manusia itu makanannya bergizi. Kemudian menciptakan semua padi di tanah, kemudian menjadi beras, kemudian di tanah lagi menjadi nasi. Ini semuanya ada hikmahnya. Maka dari itu, kalau di dunia ini masih proses, saudara-saudara. Tapi kalau nanti mau istirahat yang abadi, ya nanti di surga. Kalau kita ke puncak atau ke tempat-tempat wisata di Indonesia yang lainnya atau di dunia, umpama kita ke Dubai atau kemanapun, itu istirahatnya, refreshingnya hanya sementara. Kata Imam Ahmad, kalau mau betul-betul istirahat, ya nanti di surganya Allah SWT. Ya, tunggu saat mainnya. Maka dari itu kita berjumpa dengan Allah, apalagi nanti nikmatnya. Surga itu sudah begitu indah, tapi nanti lihat wajahnya Allah, tambah nikmat lagi. Bisa mengalahkan nikmatnya dunia dan seluruh isinya. Surga aja sudah begitu indah, apalagi melihat wajahnya Allah nanti di kelak kita masuk surga. Hendaklah kita camkan betul-betul semua firman-firman Allah ini kita praktekkan dalam kegiatan kita sehari-hari supaya kita selamat. Padahal kita sudah dikasih bocoran sama Allah Ta'ala. Kalau mau masuk surga ya nurut Al-Quran, gitu aja. Kalau nggak mau masuk surga ya langgar Al-Quran, kan enak kata Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala nggak butuh sama sekali kepada kita. Walaupun sejagat raya ini nggak mau sholat 5 waktu, nggak mau membaca Al-Quran, Allah juga tidak rugi. Walaupun sejagat raya ini semua mengabdi kepada Allah,
yakni sholat 5 waktu, membayar zakat, haji, umroh, Allah juga tidak untung. Semua dikembalikan oleh Allah. In ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sampai 2 kali diulang. In ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka perbuatan baik untuk dirimu sendiri, kata Allah. Jika kalian berbuat jelek, maka perbuatan jelek untuk dirimu sendiri. Maka dari itu, saudara-saudara, kita kalau ingin selamat, ya nurut Al-Quranul Karim. Sehingga, maka dari itu Nabi Muhammad dijuluki the walking Quran, yakni Al-Quran yang berjalan. Kalau masih ada Nabi Muhammad, itu dijuluki walking Al-Quran, Al-Quran yang berjalan, karena Nabi Muhammad masih hidup. Sedangkan sekarang Nabi Muhammad sudah meninggal, tinggal kitabnya aja, yakni Al-Quranul Karim, yang sudah diterjemahkan ke dalam segala bahasa. Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ada, ke dalam bahasa Arab ada, ke dalam bahasa Jerman ada, ke semuanya Al-Quran sudah diterjemahkan. Jadi tidak ada alasan, waduh saya tidak mengerti bahasa Arab, loh kan sudah diterjemahkan oleh Departemen Agama ke bahasa Indonesia. Begitu juga orang yang di Jerman diterjemahkan ke bahasa Jerman, orang yang di Inggris diterjemahkan ke bahasa Inggris. Jadi sudah lengkap karena teknologi sekarang semakin canggih. Kata Rasulullah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu daripada aku masalah keduniaan. Dulu orang ke Mekah masih pakai onta, tapi sekarang enggak, sudah, saudara-saudara. Sekarang sudah pakai pesawat. Karena Rasulullah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu kalau masalah dunia lebih tahu daripada saya. Tapi kalau masalah ibadah, kata Rasulullah, jangan diutak-utik, itu semua dariku. Jadi kita harus, kalau masalah ibadah harus menurut Rasulullah supaya kita selamat. Tapi kalau keduniaan, Rasulullah mengakui sendiri, antum ma'alamu bi umuri dunyakum. Maka dari itu hendaklah kita tanamkan dalam diri kita supaya tiap hari tambah takwa Subhanahu wa taala, semakin hari semakin baik diri kita supaya mencapai husnul khotimah. Itu yang kita dambakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.